Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, iman sehat, duduk di majelis senang hati karena bisa duduk dalam suasana yang penuh cinta pada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah saya mau berupaya menyadarkan diri saya di malam hari ini. Syukur-syukur yang dengar juga ada yang ikut sadar bareng sama saya. Nah, mudah-mudahan majelisnya barokah. Santai, nggak usah tegang-tegang, yang capek silakan kakinya diatur yang enak. Mau dijulurkan silakan, mau ditekuk silakan. Yang penting kita niat cari ilmu. Insya Allah pulang nanti berubah jadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Terutama saya yang ngomong, terutama saya yang berbicara. Pertama-tama, ini yang perlu saya sadarkan diri saya. Mudah-mudahan antum juga ikut sadar. Amin. Saya mau nanya, boleh? Pertanyaan sederhana. Punya agama Islam alias menjadi seorang muslim atau muslimah itu nikmat atau bukan nikmat? Nikmat atau bukan nikmat? Pertanyaan saya, artinya nikmat itu apa? Santai dulu. Ini apa? Anggur ya? Boleh saya cicipi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Enak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, anggurnya enak. Berarti di antara arti nikmat itu apa? Enak. Betul? Di antara arti nikmat itu adalah enak. Kalau kita makan anggur enak, sekujur tubuh itu rasanya enak. Enaknya bukan cuma di mulut, di badan itu rasanya jadi enak. Contoh lagi boleh? Bismillah. Ini gelas isinya air. Gelas isinya air. Saya coba cicipin airnya ya. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak. Airnya enak. Jadi sekujur tubuh enak. Pertanyaan saya ulangi. Jadi muslim itu nikmat atau bukan nikmat? Enak atau enggak enak? Yakin? Udah merasakan? Saya makan anggur tadi langsung merasa enak. Itu namanya nikmat. Saya minum air terasa nikmat. Itu namanya enak. Tadi sore saya makan soto Banjar, rasanya
enak. Itu namanya juga nikmat. Tadi saya rebahan sebelum majelis, rasanya enak. Itu juga nikmat. Yang barusan menikah, temanten baru, ada? Ya. Enak nggak? Enak. Ya itu rasanya nikmat. Pertanyaan saya, jadi muslim nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Berarti enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Kalau anggur ini enaknya cuma di mulut, sampai di tenggorokan sudah berubah, sampai di perut juga udah berubah, betul? Kalau yang namanya kopi enaknya cuma di mulut, sampai tenggorokan udah berubah, sampai di perut sudah berubah. Bahkan ini yang udah sampai di perut, kalau dikeluarkan nggak ada yang mau terima, nggak ada yang mau terima. Tapi kalau nikmatnya Islam nggak pernah berubah. Nikmatnya iman bukan sesaat, nikmatnya Islam bukan sementara, nikmatnya terus berjalan waktu kehidupan sampai dikubur, sampai kebangkitan di mahsyar, sampai nanti dibawa ke surganya Allah Ta'ala, sampai masuk dalam surga. Nikmatnya abadi, nikmatnya selama-lamanya. Berarti kalau ada muslim tidak bisa merasakan nikmatnya Islam, apakah dia sudah merasakan nikmat? Pasti bingung ya. Karena selama ini cuma ngomong jadi muslim itu nikmat, nikmat. Beragama Islam itu nikmat, nikmat. Saya ditanya, maknanya apa? Mulai bingung. Karena nikmatnya Islam dan iman dirasakan dengan hati, bukan dengan bola mata. Kalau nikmatnya Islam dan iman dirasakan dengan bola mata, maka yang matanya diuji sama Allah Ta'ala dengan tunanetra gak akan merasakan nikmatnya Islam dan iman. Kalau nikmatnya Islam dan iman dirasakan dengan mulut, maka na'udzubillah min dzalik, kalau ada orang-orang yang lidahnya terkena kanker lidah dan penyakit-penyakit macam-macam di rongga mulutnya, maka dia gak akan merasakan nikmatnya Islam dan iman. Kalau nikmatnya Islam dan iman diukur dengan telinga, maka siapa yang telinganya rusak gak akan bisa merasakan nikmatnya Islam dan iman. Kalau nikmatnya Islam dan iman diukur dengan sekujur tubuh, tangan, kaki, perut dan lain sebagainya, kalau tubuhnya rusak, maka gak akan bisa merasakan nikmatnya Islam dan iman. Tapi Allah Maha Adil, nikmatnya Islam dan iman diletakkan di dalam hati, dalam hati. Kalau hatinya ini tetap dijaga, maka ia akan merasakan nikmatnya Islam dan iman. Pertanyaan saya, mana yang lebih mahal? Nikmat Islam dan iman atau nikmat punya dunia dan segala isinya? Nyantai ya, ini ngobrol saja. Pokoknya nanti tiba-tiba waktunya udah 1 jam terus selesai. Saya mulai tadi jam 9:21, ini baru 9 menit. Baru 9 menit. Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, teman-teman, pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada, dikasih uang 200 triliun, mau atau enggak mau? Mau atau enggak mau? Tapi ada syaratnya. Syaratnya disuruh murtad, keluar dari agama Islam. Mau atau enggak mau? Enggak mau. Ya tidak mau. Ini muslim yang paling minim ilmunya pun, yang paling gak punya ilmu. Kalau dia muslim yang benar-benar muslim, kalau agamanya ditawar 200 triliun, suruh lepaskan agamanya, maka dia dengan senyum mengatakan, ambil uangmu, aku tak butuh uangmu, karena aku tetap dalam Islamku. Betul tak betul? Betul tak betul? Itulah maknanya punya Islam, punya iman lebih daripada 200 triliun. Naikkan tawarannya. Dikasih kalau untuk wanita pria-pria tampan di dunia, untuk pria-pria dikasih wanita-wanita cantik di dunia.
kemudian seluruh kekayaan dunia diserahkan, syaratnya satu, keluar dari agama Islam. Mau atau enggak mau? Enggak mau, tidak mau. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dikasih dunia dan segala isinya, tidak mungkin agama ini kita lepaskan dari diri kita. Pokoknya saya pilih jadi orang yang gak punya duit asalkan punya agama Islam. Betul atau betul? Berarti nikmat Islam dan iman ini murah atau mahal? Murah atau mahal? Berarti seorang yang beragama Islam itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Maka kalau Anda seorang muslim hanya gara-gara gak punya duit terus merasa miskin, aneh atau gak aneh? Aneh atau gak aneh? Seorang muslim yang dikasih uang 200 triliun keluar dari Islam, dia jawab, aku gak butuh duitmu. Berarti Islamnya lebih mahal dari 200 triliun. Betul? Berarti kalau ada muslim iman, kemudian uangnya kurang, hartanya kurang, duitnya kurang, rumahnya gak enak, dia merasa miskin, aneh atau gak aneh? Aneh atau gak aneh? Nah, ini yang harus kita sadarkan pada diri kita. Apapun kondisinya, kalau kita ini jadi muslim dan mukmin, berarti kita kaya raya. Berarti kita kaya raya. Karena itu jangan sampai ada 1 rupiah, jangan sampai ada 1 rupiah menyebabkan Islam dan iman kita lepas, menyebabkan Islam dan iman kita lemah, menyebabkan Islam dan iman kita gak ada harganya di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita udah punya yang paling mahal, nikmat yang paling besar. Bilang sama Allah dengan senang, terima kasih ya Allah, aku sudah menjadi seorang muslim. Pertanyaan, tolong dijawab dengan jujur. Pernah berkeluh kesah gak tentang keadaan kehidupan? Lah, yang dikeluarkan apa? Lah, yang dikeluarkan apa? Uang. Gak punya uang, duitnya sedikit, susah cari duit, betul ya? Makanya saran saya, kalau duit susah dicari, jangan dicari. Percuma kamu cari jadi susah, lebih baik gak cari, gak usah susah. Itulah prinsipnya orang gila. Karena orang gila gak mau susah, maka orang gila gak cari. Alhamdulillah. Berarti siapa yang lebih pintar, yang waras atau yang gila? Yang waras. Gara-gara mau cari duit sampai gila, capek, lelah, pusing. Sementara orang gila gak mau cari duit, dia mau bahagia. Nah, kita udah punya Islam, lah kok gara-gara gak punya duit jadi suntuk, gara-gara gak punya duit jadi sedih. Lantas apa artinya syukur? Syukur itu artinya kan terima kasih, senang ya. Ada orang, ini ada guru gak punya duit, ada guru dilihat oleh orang hidupnya susah, susah, dilihat sama orang hidupnya penuh dengan musibah. Sebentar kena penyakit ini, sebentar kena penyakit ini, sebentar kena penyakit ini, sebentar dia mengalami ini, baru jalan dia jatuh, naik motor dia tersungkur. Guru hidupnya sholat 5 waktu, hidupnya sholat 5 waktu, ahli berzikir, tapi dia mendapatkan musibah dan musibah, ujian dan ujian. Ada orang nanya sama guru tadi, guru, apakah engkau tidak capek menjalani kehidupan? Jawabannya adalah, capeknya di mana? Nah, itu kamu dapat musibah demi musibah. Saya nggak merasakan itu musibah, buat saya enak-enak saja. Ditanya sama anak tadi atau pemuda tadi atau orang tua, bagaimana kamu bisa merasakan nikmat padahal dirimu penuh dengan hal-hal yang gak enak, tapi kamu kok bisa merasakan
Enak. Jawabannya adalah karena saya lagi mendapatkan nikmat, kenikmatan yang mahalnya, lebih dari dunia dan segala isinya. Saya menikmati menjadi seorang muslim, saya menikmati menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hal-hal yang gak enak, kecil-kecil itu gak terasa buat saya. Orang yang nanya gak apa-apa, gimana gak masuk akal, tolong beri saya contoh. Tolong beri saya contoh. Maka dicontohkan sama guru tadi. Pernah lihat wanita mau melahirkan dan wanita yang lagi mengandung? Pernah? Mengandung itu enak atau gak enak? Tanya sama ibu-ibu, Bu, mengandung itu enak atau gak enak? Ibu, mengandung itu enak atau tidak enak? Kalau mengatakan tidak enak, angkat tangan dada. Mengandung itu enak atau tidak enak? Jadi perbedaan pendapat di kalangan ibu-ibu. Khilaf. Loh, saya ini pria, gak ada pengalaman mengandung, jadi tidak tahu. Cuma berdasarkan data, ya, orang yang mengandung itu merasa satu, perutnya semakin besar, betul ya Bu? Yang kedua, wajahnya mulai bengkak-bengkak, betul ya? Yang ketiga, dietnya gagal total, betul? Kemudian yang keempat, tidurnya pun terganggu oleh keadaan, benar? Yang kelima, ruangan ber-AC yang dingin rasanya panas, betul Bu? Yang keenam, kalau lagi hidang suami yang tampan kadang dijauhi, tampak menyebalkan. Pernah mengalami? Tuh ngaku. Yang seterusnya, ketika paling akhir melahirkan, pertanyaan saya, melahirkan itu enak atau enggak enak? Enggak enak. Sakit atau enggak sakit? Sakit. Taruhannya nyawa atau enggak taruhan nyawa? Taruhannya nyawa, karena melahirkan. Tapi coba tanya pada wanita yang melahirkan, bagaimana ya kamu melahirkan, bahagia atau enggak bahagia? Aneh. Kamu mengandung, bahagia atau enggak bahagia? Bukan aneh ya. Mengandung bahagia, padahal mengandung itu enggak enak. Dan gak enaknya bukan cuma sehari dua hari, gak enaknya 9 bulan, betul Bu? 9 bulan gak enak, tapi bahagia atau gak bahagia? Wanita itu memang makhluk Allah yang luar biasa. 9 bulan gak enak, bahagia, betul Ibu? Melahirkan enak atau sakit? Coba laki-laki ngomong enak, awas. Besok saya suruh melahirkan kan. Mau tahu pengalaman melahirkan? Saya kasih tahu ya, mohon maaf. Contoh paling sederhana untuk pria melahirkan. Pernah lagi 10 hari lalu, 3 hari nggak bisa buang air besar, nggak bisa buang hajat besar. Kemudian mulai terjadi suatu gerakan di perut. Pergi ke toilet, duduk di kloset, kemudian mau keluar, itu rasanya seperti batu yang besar, dikeluarkan sakit, nggak dikeluarkan juga nggak enak. Terus kamu berjuang mengeluarkannya. Pertanyaan saya, sakit atau nggak sakit? Sakit atau nggak sakit? Itu nggak ada artinya dibandingkan wanita mau mengeluarkan bayi, betul ya Bu ya? Sakit atau nggak sakit? Bahaya atau enggak bahaya? Taruhannya nyawa atau bukan nyawa? Bahagia atau tidak? Aneh. Saya putar, saya bolak-balik. Ya, saya coba cross check lagi. Ya, semua menjawab itu enggak enak, itu berbahaya, taruhannya nyawa. Enggak enak. Saya tanya bahagia, bahagia. Nah, kalau baru urusan nikmat punya bayi membuat wanita tak merasakan semua luka karena bahagia yang ada dalam jiwa,
Lantas bagaimana nikmat yang dirasakan seorang muslim karena mengenal Tuhannya dan kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun menganggap semua apa drama kehidupan, susahnya hidup ini, rendahnya ekonomi, sulitnya mata pencaharian, dan berbagai penyakit yang datang silih berganti, baginya itu semua nggak ada arti karena ia merasakan nikmat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas? Apa? Kalau sudah bisa merasakan nikmatnya Islam, semua musibah dunia ini nggak ada artinya, nggak ada artinya. Berarti kalau kita nggak punya duit, terus rasanya hati nggak enak, badan sakit, rasanya hati nggak enak, kehilangan harta, rasanya hati nggak enak, kehilangan jabatan, rasanya hati nggak enak, mau dapat jabatan nggak jadi dapat, rasanya hati nggak enak. Berarti sudah bisa merasakan nikmatnya Islam dan iman belum? Belum. Nah, berarti ini penyakitnya parah atau nggak parah? Oh, jangan bilang parah dulu. Sama kasih contoh dulu biar bisa dimaknai. Bu, saya mau nanya ya Bu, Ibu cantik nggak? Alhamdulillah. Yang percaya diri Bu, pede dulu. Ayo, saya mau ngajarin ibu-ibu pede. Mohon maaf ya, pemirsa dimanapun antum berada, mungkin nanti pertanyaan saya aneh. Bu, Ibu cantik nggak? Oke, bagus. Suaminya hadir nggak? Nah, oke, suami-suami dengarkan ya. Istrinya udah menyatakan diri, aku cantik. Betul ya Bu? Pertanyaan saya Bu, kalau ada seorang suami punya istri Anda yang cantik, kemudian suami itu tidak bisa merasakan bahagia pada menatap kecantikanmu, kira-kira suami ini sakit nggak? Jadi kalau ada istri yang cantik, istri baik hati, sementara suami nggak bisa merasakan nikmatnya punya istri yang cantik dan baik hati, sehingga dia masih mengeluhkan kehidupan dunia saat menatap istrinya, berarti suami ini sakit atau nggak sakit? Hadir orangnya. Mohon maaf ya, saya ajak obrol saja karena kita ini udah sering bahas nikmatnya Islam, nikmatnya iman, tapi saat ditanya artinya apa? Gak ngerti. Sehingga gak ada upaya untuk merasakan, gak ada upaya untuk memperbaiki, gak ada upaya untuk menjaga. Beda seorang suami yang paham istrinya cantik, sholihah, dan itu nikmat. Kemudian suami tadi dipecat dari pekerjaannya, suami tadi nggak punya duit, suami tadi pulang ke rumah, terus menatap wajah istrinya, tersenyum, dia bahagia. Istrinya nanya, Bang, kamu kok tampak bahagia sekali, kenapa? Dijawab, baru saja aku kehilangan dunia dan segala isinya, tapi aku dapatkan engkau yang melebihi segala-galanya. Itu saya itu. Yang barusan ngomong kan saya, betul ya? Coba kalau para suami baru dipecat dari perusahaannya, kehilangan duitnya, kehilangan jabatannya, pulang ke rumah menatap istrinya, apa omongannya? Pusing, koplak, pusing, wajahnya suntuk. Istri ngajak ngomong, ada bapak, udah gak usah ngomong, saya lagi pusing, udah pergi. Masya Allah. Ini namanya suami yang gak bisa menikmati wajah istri, suami yang gak bisa menikmati kesolihahannya seorang istri. Begitulah permisalan kecil seorang yang mengaku muslim, tapi dia ketika ada musibah dunia, suntuknya luar biasa, gak bisa terhibur oleh la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau sholat suruh Bilal untuk iqamah,
Rasul itu bersabda, "Arihna biha ya Bilal," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bilal, jadikan aku senang, jadikan aku lapang, jadikan aku rehat dengan sholat." Menyambut sholat dengan senangnya luar biasa. Kenapa? Ini nikmatnya Islam adalah taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang karena itu tadi saya berusaha merasakan nikmatnya majelis ini, karena ini bagian daripada Islam dan iman. Majelis ini bagian daripada nikmatnya Islam dan iman. Saya berasa merasakan, ya Allah, kalau ini surga maka cukup buat saya seperti ini. Yang minta yang mulu-mulu, yang ini udah cukup karena nikmatnya luar biasa. Melihat tadi adik-adik saya di depan bagaimana melantunkan zikir dan qasidah, kemudian menghayati zikir tersebut dengan gerakan-gerakan thariqah, dengan zikir yang bergerak tubuhnya ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang, menghayati makna la ilaha illallah, ya hayyu ya qayyum dan semisalnya. Itulah yang namanya nikmatnya Islam dan iman. Karena itu seorang muslim ketika dia merasakan suntuk menghampiri, dia pun ingat akan sabda Nabi, la haula wala quwata illa billah. Itu adalah obat bagi 99 penyakit, dan penyakit terkecil yang mampu disingkirkan oleh kalimat itu adalah al-haq, adalah rasa suntuk. Begitu suntuk mau singgah, suntuk mau tinggal, dia langsung dengan senyum mengucapkan la haula wala quwata illa billah marratan wahidah. Sekali saja suntuknya hilang, karena langsung dia merasakan manisnya iman, manisnya Islam. Pertanyaan, kenapa kita kok seringkali lupa dan gak bisa merasakannya? Mari kita pelajari apa yang terjadi pada diri kita masing-masing. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. 27 menit baru Muqaddimah pasal 1. Lanjut pasal 2. Ya, nikmat Islam iman. Kemudian yang kedua, sehat wal afiyah. Sehat afiat. Nikmat sehat, nikmat afiat itu nikmat kedua setelah Islam dan iman. Kalau kita nggak mau kehilangan Islam dan iman walau dibayar dunia dan segala isinya, maka sebaliknya untuk menjadi sehat kita rela kehilangan dunia dan segala isinya. Yang penting sehat. Ada orang yang kaya raya, punya uang 20 miliar rupiah, total kekayaannya 20 miliar rupiah. Kemudian dokter berkata kepadanya, "Bapak, kalau Bapak tidak dibawa ke rumah sakit pusat dan tidak dilakukan pengobatan dengan intensif, maka menurut perkiraan saya nyawa Bapak tidak lebih dari 7 hari." Kemudian orang kaya tadi nanya, "Berapa kira-kira total biaya pengobatan saya?" Maka orang itu dijawab oleh dokter dan timnya, "Setelah kami hitung untuk obat-obat spesial dan perawatan di rumah sakit dan lain sebagainya, maka minimal dibutuhkan dana 20 miliar rupiah. Kalau Bapak punya uang itu, insya Allah 7 hari lagi masih bernyawa. Tapi kalau Bapak nggak punya uang itu, kemungkinan besar besok Bapak sudah meninggal dunia." Orang kaya yang waras tadi, ia pun berkata, "Bawa saya ke rumah sakit pusat, 20 miliar saya sediakan, jadi miskin gak jadi masalah, yang penting aku masih hidup bernyawa dan sehat wal afiat." Betul atau betul? Betul atau betul? Lantas bagaimana dengan antum dan saya? Alhamdulillah gak perlu keluarkan uang 20 miliar, gak perlu keluarkan uang 1 miliar, gak perlu keluarkan uang 1 juta. Hari ini kita sehat wal afiat. Kok kita gak syukur, kita gak merasa kaya, kita merasa miskin, kita merasa gak dapat karunia, kita merasa kurang dunia? Maka na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, berarti kita lagi kufur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, sekarang ini senang atau gak senang? Pertama muslim, yang kedua sehat, senang atau gak senang? Yang senang ya wajahnya kelihatan kok ya. Orang senang atau gak senang? Senang. Senang atau gak senang? Senang.
Itu senang atau sujud? Orang yang senang itu di wajahnya kelihatan sumringah, kalau kata orang Jawa ya, sumringah, ceria, ibtisam, tampak senyum di wajahnya. Orang yang wajahnya berseri-seri itu orang yang senang. Maka tunjukkan ya Allah, aku senang, aku sehat, aku iman. Nah ini kalau udah kita terbiasa merasakan senang dengan Islam, iman dan sehat, itu insya Allah hidupnya udah bahagia. Hidupnya udah bahagia. Nah sekarang yang saya heran, ada orang sehat, ada orang punya iman, keliling cari bahagia. Mau kemana kamu? Cari bahagia. Loh kamu kenapa? Lagi tidak bahagia. Kenapa kamu nggak bahagia? Ya pokoknya nggak bahagia. Masalahnya apa? Belum punya duit. Oh jadi gara-gara nggak punya duit kamu nggak bahagia. Padahal kamu sehat. Gimana kalau dibalik? Kamu punya duit tapi kamu sakit, bahagia nggak? Ya nggak bahagia juga. Nah, maksudnya gimana ini? Udah dikasih sehat, dikasih iman, kok masih belum bahagia? Kalau begitu kamu nggak usah cari-cari bahagia jauh-jauh. Gimana aku cari bahagia? Duduk, yuk kita perbaiki hatimu bareng-bareng. Sumbernya hatimu lagi bermasalah sehingga tidak bisa merasakan nikmat yang luar biasa. Seperti tadi ini anggur enak. Terus saya ngomong, saya mau cari anggur yang enak. Saya cari anggur yang enak. Dikasih tahu sama guru, makan Habib enak. Saya makan, apa ini anggur gak enak? Beliau mengatakan, masalah bukan di anggur, tapi di lidah Habib mungkin ada masalah. Ya tolong diperbaiki dulu lidahnya. Mungkin ada sesuatu yang gak beres di tubuhnya. Mungkin lelah, mungkin apa, mungkin dipijit dikit, insya Allah bisa kemudian berubah lidahnya jadi sempurna kembali. Karena itu nggak usah sibuk cari bahagia, kesana kesini cari bahagia. Dalam sujud itu bahagia, dalam zikir itu bahagia, dalam berbakti pada orang tua itu bahagia, dalam silaturahim itu bahagia, dalam thalabul ilm itu bahagia. Allah Maha Adil, maka Allah tidak letakkan bahagia itu di harta. Kenapa? Kalau bahagia itu di harta, berarti yang boleh bahagia hanya orang kaya. Kalau bahagia itu di harta, berarti yang boleh bahagia hanya orang kaya. Allah nggak letakkan bahagia itu di wajah. Kalau bahagia itu di wajah, mungkin saya termasuk salah satu orang yang diizinkan bahagia. Karena wajah saya alhamdulillah tampan rupawan. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau diizinkan bahagia itu di wajah, ibu-ibu termasuk orang yang bahagia. Karena dia bilang ngomong, aku cantik. Nah yang nggak cantik nggak punya kesempatan untuk bahagia. Kalau bahagia itu diletakkan sama Allah Subhanahu Wa Taala pada anak keturunan, maka orang-orang yang belum punya anak atau belum menikah dia tidak akan bahagia. Tapi Allah Maha Adil, Allah letakkan bahagia itu di hati pada Islam dan iman, pada Islam dan iman, sehingga untuk bahagia cukup mudah, gak butuh duit, cukup duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahagia dia. Orang-orang heran, kamu kok bisa bahagia? Bahagia itu murah, cuman kamu gak tahu sehingga kamu capek-capek mencarinya. Kalau kami cukup duduk buka kitab, kami bahagia. Cukup duduk ketemu ulama, kami bahagia. Cukup duduk menatap wajah orang tua, kami bahagia. Cukup duduk saling memandang suami pada istri, istri pada suami, kami bahagia. Cukup duduk sebagai orang tua melihat anak dengan penuh cinta, kami bahagia. Cukup berjalan menyeberang, membantu orang yang akan menyeberang jalan, membantu menggandengnya, kami sudah bahagia. Cukup melihat senyum saudara seiman, kami juga bahagia. Bahagia itu mudah, yang penting taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami sudah bahagia. Alhamdulillah, bab ini selesai dalam waktu 35 menit. Lanjut atau cukup? Ya, judulnya saja ini Maulid Nabi dan tahlil ibunya Haji Saiful. Ya, makanya saya akan jelaskan dua hal ini. Saya mau ingatkan diri saya dan umat Islam dimanapun berada, khususnya yang berada di majelis yang mulia ini. Jangan sampai kita
apa ya, minder. Minder itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya minder apa ya? Gak percaya diri, ya, atau kurang percaya diri. Jangan sampai kita kurang percaya diri sehingga sibuk belajar aneh-aneh, belajar macam-macam, gak pede. Contoh, walaupun kita kan disuruh belajar ya, ada orang pengen punya usaha sukses jual mobil, Haji Saiful, sukses jual soto Banjar, sukses jual sate, sukses jual rumah, sukses jual, akhirnya karena pengen sukses jual, dia pun ikut berbagai macam pelatihan untuk jadi orang sukses. Ada enggak yang semacam itu? Boleh atau enggak boleh? Boleh. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Saya enggak pernah ngomong enggak boleh, enggak pernah ngomong itu jelek. Bagus. Ada orang pengen jadi orang tua yang baik, kemudian ikut pelatihan parenting, pelatihan jadi orang tua yang baik. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Nah, ini pakai kena yang dibaca contoh ibu-ibu. Bu, ibu ahli masak soto internasional juara 1. Misal, ibu ahli masak soto juara 1 internasional. Kemudian ibu masakkan soto Banjar terenak karena ibu juara 1 internasional. Kemudian soto tadi ibu suguhkan pada suami dan ibu katakan, saya silahkan makan. Menyuguhkannya dengan cinta, dengan mangkok yang terindah, masakan yang paling enak, dibuat langsung oleh tangan ibu, dikasih meja yang oke. Ya, kemudian suami mengatakan, maaf, aku mau makan di warung sebelah. Aku mau makan di warung sebelah. Pertanyaan saya, suami model begini waras atau sakit? Malam hari ini kok katanya banyak suami yang sakit ya? Sakit ya Bu? Sakit. Terus dikasih tahu sama yang punya warung sebelum makan. Yang punya warung ngomong, saya ini belajar masak soto dari istrimu, dan kualitas soto saya jauh gak bisa dibandingkan dengan soto buatan istrimu, dan warung saya ini jelek tak seindah meja makan yang disiapkan oleh istrimu. Kemudian suami tadi ngomong, saya tetap mau makan di warungmu. Pertanyaan saya, sakit atau enggak sakit? Sakit. Oke? Qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Buat kalian semua yang menginginkan Allah, yang menginginkan akhirat, yang banyak zikir kepada Allah. Siapa itu? Engkau dan aku, kita semua yang beriman pada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan untuk kalian semua, gak usah toleh kanan, gak usah toleh kiri, gak usah lihat atas, gak usah lihat bawah, gak usah cari-cari yang lain, gak usah cari-cari yang lain. Meskipun di luar ada yang bagus, meskipun di luar ada yang hebat, meskipun di luar ada yang menarik, laqad kana lakum fi Rasulillahi SAW, sesungguhnya buat kalian dalam diri Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada contoh yang terbaik dalam diri Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, lah kalau ada muslim pengen sukses, gak nyontoh Nabi tapi mencontoh yang lain, waras atau sakit? Kok gak sesuai tadi jawabnya, Bu? Saya mau nanya, emang ada yang pinternya mirip Nabi Muhammad SAW? Mirip? Gak ada. Emang ada yang gantengnya mirip Nabi? Gak ada. Emang ada yang ahli perang mirip Nabi? Gak ada. Emang ada yang ahli dagang mirip Nabi? Gak ada. Emang ada yang suami seperti Nabi? Gak ada. Emang ada pedagang yang seperti Nabi? Gak ada. Semuanya, mau urusan militer, mau urusan dagang, mau urusan kesehatan, mau urusan rumah tangga, mau urusan ngurus anak, mau urusan apapun, al-kul fi dalam diri Nabi Muhammad SAW semuanya udah ada, dan the best itu yang terbaik. Betul. Itulah makna ketika kita ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah SAW. Begitu kita mengucapkan aku bersaksi baginda Muhammad SAW adalah utusan Allah, selesai. Berarti kita percaya penuh, kita yakin seutuhnya tanpa keraguan, yang terbaik di segala bidang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setan gak terima, makanya setan membisikkan, Nabi itu taunya urusan sholat, Nabi itu taunya urusan zakat, Nabi itu taunya urusan haji, Nabi itu taunya urusan umroh, Nabi itu taunya urusan pikir. Kalau urusan cari duit Nabi nggak tahu. Kamu harus belajar sama pakarnya. Ini setan ini. Kamu harus belajar sama pakarnya. Ini setan ini. Sehingga dianggap Nabi nggak pakar dalam bisnis. Pakar bisnis terhebat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kalau mau strategi marketing, jangan belajar sama Nabi, belajar sama ahli ekonomi. Ini setan ini. Kenapa? Karena pakar ekonomi yang paling pakar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar sana boleh banyak pakar, tapi kita katakan sana semua pakar yang ada. Kalau kamu pengen jadi pakar yang hebat, belajar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas? Contoh. Yo, kalau nggak dikasih contoh kan, namanya cuma pernyataan, nggak ada bukti ya. Kita kan muslim bukan pembual, tapi kita semua pakai data, ya pakai informasi yang jelas dan tepat. Pertanyaan saya, siapa di antara kita yang sudah pernah sampai keluar atmosfer? Belum. Terbang pun masih bawaan atmosfer, betul? Udah pernah sampai ke bulan? Belum. Sampai hari ini saya nggak percaya ada manusia sampai ke bulan. Yang dibilang macam-macam dari ini dari itu, saya nggak percaya karena belum lihat sendiri. Ngapain saya percaya sama dia? Wong saya nggak lihat. Dia juga bukan nabiku, bukan rasulku. Ucapannya nggak bisa saya percaya. Ya, ucapannya nggak bisa saya percaya. Saya mau nanya, ini ada yang jualan perjalanan ke planet Mars, ada nggak itu? Itu ada itu. Yang jualan perjalanan ke planet Mars. Namanya Elon Musk and the gang dan kawan-kawannya merencanakan perjalanan ke planet Mars, mempersiapkan planet Mars sebagai pengganti planet Bumi kalau bumi kiamat. Ya kalau bumi kiamat mau pindah ke planet Mars. Wacana untuk cari al-furus wal itu metode pemasaran tingkat tinggi dan seterusnya. Antum muslim dan antum yakin seyakin-yakinnya seperti saya, satu-satunya manusia
yang sudah benar-benar meninggalkan bumi, menembus 7 lapis langit, keliling jagat raya, sampai landing di surga, survei ke neraka, menembus Sidratul Muntaha, hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul atau betul? Betul atau betul? Tidak ada makhluk lain, malaikat, jin, manusia, nabi dan rasul yang sampai pada titik sampainya Nabi Muhammad SAW, kecuali hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul atau betul? Jadi satu-satunya manusia yang pernah lihat rembulan dari dekat, atau mungkin bahkan survei ke rembulan, manusia yang udah sampai langit pertama, menikmati langit pertama. Habib kok tahu menikmati langit pertama? Iya, mau masuk aja ketuk pintu dulu, malaikat Jibril alaihissalam minta izin, karena pintu langit itu ditutup, gak sembarangan boleh masuk dan boleh keluar, gak sembarangan boleh naik dan boleh turun, semuanya dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ternyata sudah duduk Nabi Adam alaihissalam menunggu Nabi Muhammad SAW, dan beliau duduk ngobrol santai. Itu diabadikan dalam hadis yang sahih, bagaimana Nabi Muhammad SAW ngobrol di langit pertama dengan malaikat dan Nabi Adam alaihissalam, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, selalu berhenti ngobrol, berhenti ngobrol, berhenti ngobrol. Artinya Nabi Muhammad bukan sekedar lewat, tetapi betul-betul menikmati setiap alam yang beliau kunjungi. Artinya Nabi Muhammad SAW menguasai seluruh informasi yang ada di setiap jagat raya, detik per detik, mili per mili, semua makhluk informasi ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, masih mau belajar dari orang lain? Masih mengeluh-elukan ilmunya orang lain? Emang ada? Apakah emang ada yang mirip Nabi? Enggak. Apakah ada yang seperti Nabi? Enggak ada. Makanya muncul qasidah Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad SAW adalah manusia, namun tak seperti manusia yang lain. Manusia yang lain ibarat batu kerikil, sementara baginda Nabi adalah permata yakut. Itu hanya permisalan, gak bisa dimisalkan seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW menguasai semua ilmu. Terus turun ke bumi, balik ke bumi. Nabi gak bilang, ayo kita buat pesawat terbang biar bisa nembus 7 lapis langit. Oh, enggak. Nabi gak ngomong, ayo kita buat handphone biar bisa komunikasi jarak jauh. Enggak. Nabi gak bilang, ayo kita buat seperti burung biar bisa seperti aku menjajah jagat raya dengan sekali langkah sejauh pandangan mata. Enggak. Tapi yang disampaikan Nabi SAW adalah satu hal, as-salat. Yuk sholat. Ayo sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ayo sholat. Saya mau nanya sekarang, jadi kalau pengen sukses katanya amati tiru plak. Kalau Haji Saiful insya Allah sukses jualan mobil, kita pengen sukses jualan mobil, kata orang amati tiru plak yang sama, lakukan yang sama. Kalau ada orang jual soto sukses, amati tiru plak, buat soto dengan cara yang sama, pemasaran yang sama, lokasi yang mirip, bentuk yang sama, dengan pelayanan yang sama, insya Allah kamu akan sama sukses. Kalau kamu pengen jadi guru yang sukses, lihat guru yang sukses, amati tiru plak, maka kamu akan sukses yang sama. Rasul menyatakan lewat lisannya Allah Ta'ala mewahyukan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dengan lantang, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku, tiru aku, teladani aku, yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian semua. Jadi ringkasnya begini, saya nggak mau panjang-panjang karena janji saya tadi 1 jam.
Ini udah 50 menit. Tersisa 10 menit. Tenang, pertandingan belum usai. Pertandingan belum usai. Jadi kalau mau sukses, amati orang sukses, tiru. Betul ya? Lakukan yang sama. Benar? Ada nggak yang lebih sukses dari Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Makanya kalau pengen sukses, Rasulnya udah ngomong, ikuti aku. Allahnya udah bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini contoh yang terbaik. Dan Rasulnya bilang ikuti aku, ya udah, amati Nabi SAW, kemudian contoh ikuti, selesai. Maka kita pasti sukses dunia akhirat. Gak mungkin gak sukses. Dan ternyata Allah memang ciptakan Nabi Muhammad SAW agar Nabi itu mudah dicontoh, agar Nabi itu mudah diikuti. Mohon maaf, kalau kita mau mencontoh Haji Saiful dalam sukses jual mobil agak susah mungkin. Kamu harus punya showroom yang besarnya segini, kamu harus punya modal sekian, kamu harus punya stok mobil sekian. Wah, susah itu, gak mudah. Kamu mau mencontoh orang yang sukses dalam bisnis besar, mungkin agak susah. Oh, ternyata dia punya perwakilan sales jumlahnya sekian, kemudian dia punya ini, susah. Tapi kalau untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW, Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Nabi Muhammad SAW, tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai wujud kasih sayangnya Allah untuk jagat raya, rahmat. Maka semua ajaran Nabi Muhammad SAW itu sifatnya mudah, ringan, menyenangkan. Mudah, ringan, menyenangkan, rahmah. Seluruh perilaku perbuatan Nabi Muhammad SAW mudah dicontoh, ringan untuk dilakukan, dan menyenangkan. Menyenangkan. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu contoh Nabi kita Muhammad SAW bukanlah penakut. Beliau adalah Nabi yang paling berani. Terbukti dalam berbagai riwayat peperangan. Kalau peperangan lagi berkecamuk dan begitu sengit, kami para sahabat berlindung di belakang tubuh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah yang ada di depan, sahabatnya justru bersembunyi, berlindung di balik tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa ketika hijrah? Nabi melakukan hijrah itu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena Nabi contoh. Kalau Nabi niru Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, nanti penakut seperti saya nggak bisa hijrah. Karena Sayyidina Umar ketika akan hijrah itu menghunuskan pedangnya petenteng-petenteng siang hari sambil mengeluarkan ultimatum, siapa pengen istrinya jadi janda silahkan halangi aku. Bayangkan itu kalau Nabi hijrahnya seperti Sayyidina Umar, maka nanti semua orang yang mau hijrah disuruh seperti itu, penakut seperti saya gak bakal pernah hijrah. Karena Nabi rahmat, maka Rasul SAW mempersiapkan diri. Kalau ada umatku yang takut, kalau ada umatku yang gak berani, kalau ada umatku yang lemah, gak sekuat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dia tetap bisa hijrah. Caranya bagaimana? Aku contohkan contoh yang paling ringan. Hijrahnya malam hari, lakukan sembunyi sehingga semua bisa mencontoh. Itu rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika kita bicara perjalanan, yang paling tahu jalan itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu sudah menemukan Sidratul Muntaha, sudah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya ketika di Mekah beliau sudah sampai ke Al-Aqsa, beliau sudah sampai ke langit. Tapi ketika mau hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW kenapa seperti orang yang gak tahu jalan?
sampai beliau menyewa orang yang ahli jalan. Bukan Rasul gak tahu jalan, tapi Nabi SAW memberikan contoh. Kalau ada umatku yang gak tahu jalan, pengen hijrah, dan tidak ada yang bisa disewa kecuali orang musyrik, orang kafir, tapi dia ahli dalam perjalanan, maka sewa itu. Nabi pun menyewa orang kafir, orang musyrik untuk menunjukkan jalan ke Madinah lewat jalan yang memutar. Bisnis, pure bisnis, bayar, sewa, terima, kutunjukkan. Begitu hubungan bisnis dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun memanfaatkan orang kafir untuk kepentingan Islam wal muslimin. Ini dicontohkan Nabi rahmah, sehingga kalau suatu saat kita mau pergi misalnya dari Pangkalambun mau ke Banjarmasin dan kita nggak tahu jalan, adanya sopirnya non muslim, maka bayar sopir non muslim tadi, duduklah kamu manis, cukup ngomong tujuanku Banjarmasin, insya Allah akan sampai ke tujuan. Gak perlu repot harus cari sopir yang beragama Islam, walaupun kalau ada itu lebih bagus. Sampai di sini Pak, berarti indah ada Nabi Muhammad SAW. Indah atau enggak indah? Ketika Nabi Muhammad SAW dalam Gua Thur bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, saat itu di mulut gua sudah ada orang musyrik yang mendekat, orang kafir yang mendekat. Kalau ketahuan jadi masalah. Nabi kita pemberani, tapi Nabi Muhammad SAW berusaha menyembunyikan diri. Kenapa? Karena kalau itu terjadi pada umatnya yang penakut, umatnya yang lemah, Rasul mengajarkan sembunyikanlah dirimu, jangan kamu kemudian keluar, kemudian serukan jihad, mati menghadapi kafir adalah syahid. Bukan itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kondisimu, kondisi lemah, kondisimu, kondisi kalau ketahuan berbahaya, selamatkan nyawamu, sembunyilah wahai umatku. Itulah rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah atau enggak indah? Indah. Berarti Nabi itu mudah ditiru apa susah ditiru? Mudah ditiru, karena semuanya rahmah. Nabi gak sholat satu hari 1000 rakaat, itu yang sholat begitu cucu Nabi SAW. Ya boleh umatnya sholatnya banyak, sama Sayyidina Umar. Nabi hijrahnya gak terang-terangan, Nabi hijrahnya sembunyi. Sayyidina Umar hijrahnya terang-terangan, boleh. Beliau mampu, boleh. Nabi memberikan contoh untuk umatnya yang paling lemah agar bisa meniru. Makanya untuk puasa sunnah, Nabi SAW tidak perintahkan puasa Daud. Hei umatku puasalah Daud, enggak. Yang diajarkan Nabi, puasalah tanggal 13, 14, 15, 1 bulan 3 hari. Kalau mampu baru ditambah puasa hari Senin. Kalau mampu ditambah puasa hari Kamis. Kalau memang masih pengen puasa, coba dihitung tadi. Senin ada 4 hari, 4 Senin. Kamis ada 4 hari. Kemudian 4 tambah 4, 8, 13, 14, 15, 3 hari. Berarti 11 hari. 11 hari itu hampir 15 hari. Kalau pengen lebih dari itu, puasanya puasa Daud alaihi salam. Sehari puasa, sehari enggak puasa. Artinya hampir 15 hari digunakan untuk berpuasa. Yang diajarkan Nabi SAW yang ringan dulu. Kenapa? Karena kebanyakan umatnya mampunya 1 bulan puasa 3 hari. Rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Muhammad SAW mampu berzikir dari pagi sampai sore, mampu. Tapi ketika istri beliau alaihissalam radhiyallahu ta'ala berzikir di pagi hari dengan zikir yang banyak, kemudian Nabi SAW keluar dari rumah, meninggalkan rumah kurang lebih 1 jam 2 jam, Nabi balik ke rumahnya, ke rumah Nabi Muhammad SAW, lihat istrinya masih dalam duduk berzikir. Rasul mengatakan, aku sudah membaca beberapa kalimat yang kalau ditimbang dengan bacaanmu dari berangkatmu tadi sampai aku kembali, maka lebih berat bacaanku tersebut. Subhanallah bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Alhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih, dan seterusnya. Subhanallah adada makhluk sama, subhanallah adada makhluk al-ard, subhanallah adada dzalik, subhanallah adada makhluk.
singkat bacaan Nabi tapi mengalahkan bacaan yang panjang. Rasul mengajarkan kepada istrinya, baca ini mengalahkan bacaanmu yang panjang. Dikasih bacaan yang ringan, karena nanti kalau ada umatnya yang lemah-lemah gak bisa bikin yang banyak, baca yang ini bisa menyamai bahkan mengalahkan yang bacaannya banyak. Rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga mengajarkan sholatnya ringan, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam untuk sholat sunnah di malam hari. Dan diajarkan witir 3 rakaat, maksimal 11 rakaat. Yang diajarkan adwamuha wa inqal, usahakan yang kontinu meskipun cuma sedikit. Rasul membahasnya masalah kontinunya, istiqomahnya. Itu dari poin penting Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut apa cukup? Terus maksud Habib gimana kok ngomong semua ini? Maksud saya, ajaran Nabi itu mudah, dan yang harus kita pelajari itu ya ajaran Nabi. Mau ahli apapun kita sepakat ilmunya ada pada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, ilmu itu sama Nabi disimpan atau dibagi? Bu, kalau ibu ahli buat soto dan punya 200 cabang di seluruh Indonesia, pertanyaan saya, ketika tetangga ibu minta resepnya, kasih atau tidak? Kasih. Seluruhnya atau ada yang dirahasiakan? Kasih. Tapi setelah dibuat sama tetangganya komplain. Nah, kok rasa sotonya beda? Ternyata ada resep yang dirahasiakan, karena kalau dibagi semua nanti dia buka toko yang sama, akhirnya persaingan bisa mengalahkan. Khawatir kalah saing, maka resepnya ada yang disembunyikan. Tapi dalilnya ibu-ibu dengan kepiawaian dan ahlinya sambil tersenyum beliau berkata, oh bu, bukan masalah resepnya, masalahnya tanganku beda dengan tanganmu. Ini masalah tangannya, bukan resepnya. Kalau ilmunya Nabi Muhammad SAW, ketika Hajjatul Wada, jangan khawatir, Nabi sudah kumpulkan 120.000 sahabat. Kemudian Rasul bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun cuma 1 ayat. Semua sahabat 120.000 menyampaikan sabdanya Nabi Muhammad SAW dari generasi ke generasi. Itulah yang disebut al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Sehingga ulama-ulamanya sahabat inilah yang kemudian menurunkan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mau mencontoh Nabi, kita mau niru Nabi, caranya adalah belajar dari ulama. Ikuti ilmunya ulama, maka kita akan tahu ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya sekarang, Abah Guru Sekumpul rahimahullah, sukses atau enggak sukses? Sukses atau enggak sukses? Saya mau nanya, yang ditiru siapa? Neil Armstrong, Aristoteles, Elon Musk, Newton, siapa lagi itu tokoh-tokoh dunia ini yang katanya ahli-ahli? Itu yang ditiru? Enggak. Siapa yang ditiru? Siapa? Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah, sukses atau enggak sukses? Siapa yang ditiru? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Maktu anallah bituli hayati, sukses atau enggak sukses? Siapa yang ditiru? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh guru yang kita lihat hidupnya enak, hidupnya nyaman, sukses, terlepas kaya atau miskin itu gak ngurus, tapi hidupnya nyaman, hidupnya enak, hidupnya tenang, hatinya bahagia, sukses. Siapa yang ditiru? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kita semua bisa tiru, tapi kita enggak.
Saya mau nanya, bedanya apa kita dengan para guru? Kita makan, guru makan. Kita tidur, guru tidur. Kita minum, guru minum. Kita menikah, guru menikah. Betul. Kita bekerja, guru bekerja. Guru juga bekerja, juga bisnis. Bedanya apa? Bedanya guru-guru kita niru Nabi, kitanya gak mau niru Nabi Muhammad SAW. Bedanya cuma di situ. Maka kalau kita pengen sukses gampang. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Tadi pagi bangun enggak? Bangun, kalau enggak nyampe sini kan ya? Nanti mau tidur enggak? Mau. Makan atau enggak makan? Makan. Minum atau enggak minum? Minum. Naik kendaraan atau enggak naik kendaraan? Naik kendaraan. Ngurus anak atau enggak ngurus anak? Ngurus anak. Ketemu suami atau enggak ketemu suami? Ketemu suami. Bercanda sama istri atau enggak bercanda sama istri? Bercanda sama istri. Melakukan aktivitas kehidupan atau tidak melakukan aktivitas kehidupan? Melakukan aktivitas kehidupan. Betul. Kurangnya? Kurang satu kata. Tiru Nabi. Selesai. Contoh. Nih. Ini gelas. Semua orang kalau pegang gelas mau minum, dia minum. Jadikan minum kita jangan seperti yang lain, cukup seperti satu manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara Nabi minum? Satu, beliau sunnahnya minum dalam keadaan duduk, walaupun pernah sesekali dalam keadaan berdiri, bukan sebagai sunnah, tapi tanda itu boleh dalam keadaan tertentu, tapi sunnahnya dalam keadaan duduk, kemudian minum dengan tangan kanan. Setelah itu meletakkan gelas atau wadah ini ke bibir, sebelumnya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cukup seteguk. Mohon maaf saya mau kasih contoh yang nggak benar ya, boleh? Baca Bismillah tapi nggak benar. Alhamdulillah. Ini bukan ilmunya Nabi, ini ilmunya kambing. Ada lagi yang minum Bismillahirrahmanirrahim. Ini kucing. Ini kucing. Bukan itu. Ilmunya Nabi Muhammad SAW. Contoh, kasih air lagi. Ini sekaligus mon. Ya. Jadi minum, semua minum. Tapi kenapa nggak tiru Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena kalau kita tiru Nabi, kita akan sukses. Makanya setan bekerja. Jangan tiru Nabi, tiru kucing. Jangan tiru Nabi, tiru kambing. Jangan tiru Nabi, tiru kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Niat tiru Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dirasakan tuh. Air lewat tenggorokan itu dirasakan betul. Jadi nikmatnya luar biasa. Kita minum nggak pernah ngerasain tuh air lewat tenggorokan itu. Ya udah. Ini minumnya siapa yang seperti itu? Alhamdulillah. Parkir. Cukup 3 detik istirahat. Biarkan berproses. Ambil nafas, nanti lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi minuman itu walaupun diminum cuma 3 detik, nanti kenyang, barokah, dan itu akan mengalir ke seluruh tubuh, diserap dengan indah, jadinya sehat. Nah kenapa sekarang kita nggak sukses? Karena nggak niru Nabi. Mohon maaf, saya ambil contoh yang agak ekstrim, boleh. Orang pakai baju, orang lepas baju. Pakai baju tiap hari, lepas baju tiap hari. Tapi yang ditiru siapa? Kalau pakai baju pengen sukses, tiru Nabi SAW. Karena sukses itu yaitu sukses adalah meniru Nabi Muhammad SAW. Bahagia adalah meniru Nabi Muhammad SAW. Kemenangan adalah dalam meniru Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi itu adalah aktivitas kehidupan.
bangun tidur, berjalan, duduk, makan, berinteraksi dengan manusia, dalam berdagang, jual, beli, semuanya tiru Nabi Muhammad SAW. Pakai pakaian, sunnah Nabi, cara pakai pakaian, tiru Nabi, pakai dengan tangan kanan dahulu yang dimasukkan, baru tangan kiri. Sambil bayangkan, oh begini Nabi kalau pakai pakaian. Ketika pakai celana, bukan dengan berdiri, duduklah, pakai celana dengan kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Lepaskan pakaian, tangan kiri dulu yang dilepas, baru tangan kanan. Melepas celana, kaki kiri dulu yang dilepas, baru kaki kanan. Pakai sandal, pakai sepatu, pakai terompah, pakai dulu kaki kanan, kemudian baru kaki kiri. Hayati itu niat di Nabi Muhammad SAW. Praktekkan. Insya Allah dalam seminggu ya, sepekan, kita akan melihat hidup kita berubah. Jadi indah semuanya. Ekonomi bergerak jadi asyik, hati menjadi happy, gembira. Kenapa begitu? Ini yang mengajarkan manusia yang sudah sampai ke surga. Bahkan manusia yang satu ini, Rasul utusannya Allah Ta'ala baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika survei ke neraka, neraka pun bahagia. Sampai-sampai malaikatnya izin untuk tersenyum. Malaikatnya izin tersenyum. Perintah dari malaikat Jibril alaihissalam, boleh kamu tersenyum. Malaikatnya tersenyum, nyambut Nabi Muhammad SAW. Rasulnya pun tersenyum kepada malaikat penjaga neraka. Pertanyaan saya, sejak kapan malaikatnya di neraka boleh senyum? Gak boleh malaikatnya senyum, harus bengis, harus kejam, karena tugasnya menyiksa. Tapi datang Nabi Muhammad SAW, berubahlah neraka menjadi tempat tersebarnya senyumnya seluruh malaikat. Karena itulah kapan saatnya neraka dapat rahmat? Saat dikunjungi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlakulah wahyu Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kapan itu? Saat Nabi Mi'raj dan survei ke neraka. Neraka pun dapat rahmat. Jadi sederhana. Contoh Nabi Muhammad SAW. Ya, contoh Nabi. Pertanyaan saya, siap gak nyontoh Nabi? Pengen gak nyontoh Nabi? Ya, ajarkan itu ke anak. Lihat anak kita kalau minum. Nah, minumnya bukan gitu, tiru Nabi. Nih contoh. Ternyata anaknya, aku niru bapak kok. Udah bapak kemarin salah. Bapak kemarin salah. Yang betul seperti ini. Istrinya, tegur istri kita. Minum jangan begitu dong. Gak cakep. Itu minumku. Aku salah. Aku udah belajar sama guru cara minumnya Nabi Muhammad SAW. Kan keren kita. Minumnya niru Nabi. Keren ini. Diajak istrinya minum seperti Nabi Muhammad SAW. Siap kita berubah menjadi orang yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Siap kita menjadi lebih baik, menjadi seperti Nabi Muhammad SAW? Siap kita melanjutkan perjuangan para ulama menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad SAW? Mulai dari diri sendiri dan mulai dari rumah kita masing-masing. Mulai nanti mau tidur dan nanti bangun tidur. Saya mau ngajak semuanya, terutama diri saya dulu. Mari kita bangun tidurnya niru Nabi. Satu hal dulu, gak usah banyak-banyak. Karena niru Nabi bangun tidur itu ada berapa hal ya. Yang saya mau ngajak satu hal dulu. Bangun tidur sebelum adzan subuh. Jadi Nabi Muhammad itu gak bangun tidur setelah adzan subuh. Bangun tidurnya sebelum adzan subuh. Mau 5 menit, mau 10 menit, mau 30 menit. Kita niat, ya Allah saya mau bangun tidur sebelum adzan subuh. Saya mau tidur Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau udah bisa itu, tambah satu lagi. Bangun tidur, ya jangan langsung loncat dari tempat tidur. Duduk dulu, baca-baca doa, baca-baca doa yang paling penting adalah syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan seterusnya. Sehingga kalau kita bicara Maulid Nabi Muhammad SAW adalah kita disuruh mengenang Nabi, terus Nabinya kita contoh. Itulah tugasnya ulama. Ulama itu tugasnya cuma ngajarin kamu tiru Nabi, selesai. Gak ada yang lain.
Bukan ngajarin A, bukan ngajarin B, bukan ngajarin C, tapi ajarin umat niru Nabi Muhammad SAW. Kalau itu dilakukan, pasti bahagia. Salah satu ajaran Nabi Muhammad SAW adalah berbakti kepada orang tua. Nah, contoh bakti sama orang tua ya seperti ini. Anak, kakak, beradik, ya, kemudian bekerja sama dengan hartanya, dengan tenaganya, kumpul, ngajak temannya, ngajak kerabatnya, ngajak tetangganya, ngajak kenalannya, ngajak saudaranya, yuk kumpul yuk, ngapain? Bacakan doa untuk orang tua kami. Dibuat majelis macam ini, dibuat tahlilan. Ini namanya anak yang berbakti sama orang tua. Dan orang yang bakti sama orang tua gak mungkin rugi. Karena ridho Allah, ridho walidain, ridhonya Allah bergantung sama ridhonya orang tua. Bahkan Rasul menyatakan SAW, Allah tidak akan menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau ada anak itu hobinya ucap Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, rezekinya gak akan pernah putus, dijamin selalu mudah, maksudnya mudah, barokah didatangkan dari segala arah selama mendoakan orang tua. Termasuk juga mencontoh Nabi SAW adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa, kerjasama dalam kebajikan semacam ini. Ini bagaimana relawan-relawan jamaah pengajian kerjasama menyelenggarakan majelis ini. Seperti sahabatnya Nabi SAW ketika membangun Masjid Nabawi, ya ketika dalam perang Khandaq menggali parit, semuanya kerjasama. Ada yang bagian gelar karpetnya, ada bagian gelar tikarnya, ada bagian yang membagikan tadi kopinya, ya, ada yang bagian yang ngurus dekorasinya, ada yang bagian merapikan sound systemnya, ada bagian parkir, membagi bagian di jalan sana, merapikan agar tidak terjadi kemacetan. Ini namanya kerjasama dalam kebaikan. Ini ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ulama yang satu dengan yang lain saling menghargai, saling menghormati. Di kanan saya banyak ulama, di kiri saya banyak ulama. Semuanya mau bekerja sama. Saat saya bicara, yang lain mendengarkan. Saat yang lain baca doa, saya mengaminkan. Saat yang lain memimpin zikir, saya pun ikut berzikir bersama. Semuanya bekerja sama. Inilah namanya Islam. Ini iman. Ini ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Terakhir, karena udah 1 jam 18 menit, 12 menit lagi sudah 1 jam setengah. Sikap politik Habib Novel Al-Idrus terhadap Pilpres 2024. Catat, yang saya pilih jadi presiden tahun 2024 adalah dia yang menang Pilpres 2024. Jelas semuanya? Jadi pilihan Habib Novel adalah nanti yang menang itulah pilihan saya. Kok gitu Bib? Iya. Habib mah gak punya pilihan, punya mana? Ya itu yang menang itu. Gak usah sibuk dengan pilihan saya, sibuklah dengan pilihanmu masing-masing. Jangan pernah merendahkan pilihannya orang lain, tapi banggakanlah pilihanmu. Seperti seorang suami, dia banggakan istrinya, gak ngajak suami orang lain nikahin istrinya. Ini istriku begini, tanpa menjelekkan istri orang lain. Banggakan istrimu, jangan rendahkan istri orang lain. Silahkan dengan pilihanmu masing-masing. Prinsip di negara ini adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Maka biarkan pilihanku tetap menjadi rahasiaku. Karena kalau saya umumkan sekarang pilihan saya, kemudian nanti diumumkan oleh rakyat Indonesia, semua rakyat memilih, ternyata pilihan saya kalah, maka saya tidak sakti lagi, saudara-saudara. Jadi biarkan saya tetap sakti, biarkan pilihan itu tetap ada dalam hati, biarkan saya fokusnya ngajari yang begini, ngajarin orang niru Nabi Muhammad SAW. Habib, kalau ada ustadz, ada kiai, ada guru, ada syekh, ada ulama yang mengajarkan umat untuk pilih pilihan tertentu, bagaimana? Boleh, bagus. Karena ada yang guru tugasnya memberitahukan pilihannya kepada
muridnya gak jadi masalah. Yang jelek adalah dia yang menjelekkan pilihan orang lain. Guru gak akan menjelekkan pilihannya orang lain. Guru akan kasih tahu, aku pilih ini tanpa menjelekkan pilihannya orang lain. Bangsa ini udah cukup panas, hujan belum turun saudara-saudara, maka jangan dibuat panas dengan emosi rakyat Indonesia. Jadikan semuanya teduh, saling menghargai, saling menghormati, agar rahmat turun, hujan turun dengan deras, bawa rahmat gak bawa masalah, dan akhirnya asap yang mulai ada di mana-mana menjadi hilang, menjadi tidak menimbulkan polusi dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, kenyamanan masyarakat karena kebakaran hutan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalau obat hatinya adem, langit juga akan ikut adem, nanti akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? Jelas? Nah, jadi siapapun pilihanmu, aku suka. Mungkin kamu sama dengan aku. Oke? Nah, itu jangan nanti musuhan cuma gara-gara pilihan. Wah, aneh. Gara-gara beda pilihan sampai akhirnya bisa rancang. Suami istri beda